warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak harap semuanya masih selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, baiklah, setelah semalam kita mengakhiri pembelajaran di tema 1. Sekarang kita memasuki di tema 2. Pembelajaran 1, subtema 1. Ya, semoga belajarnya makin semangat ya dan tidak ada yang malas-malasan lagi. Tema 2 yaitu bertema tentang bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Ya, jadi di sini menceritakan tentang Beni, Tiur, dan teman-temannya yang sedang bermain. Dan pada hari Minggu mereka akan berjanji ingin bermain di rumah Udin ya. Jadi mereka bermain bersama-sama di lingkungannya. Subtema 1 yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Hari ini, hari Minggu, setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Ya, mari kita mengamati apa yang dilakukan oleh Beni dan kakaknya. Ya, mereka bermain perahu kertas. Pernah nggak kalian bermain perahu kertas di rumah? Mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah bermain perahu kertas di rumah ya. Jadi ini permainan yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah kalian masing-masing. Ya, hanya perlu membuat kerajinan yaitu perahu yang terbuat dari kertas. Lalu sediakan baskom atau ember yang telah diisi air. Lalu bisa bermain di dalam baskomnya perahunya, bisa ditiup ya dan lain sebagainya supaya lebih mengasihkan. Pembelajaran 1, Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Ayo bernyanyi, nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-teman. Seharusnya lagu ini kita praktekkan bersama-sama di kelas ya. Ini adalah lirik lagunya, yaitu judulnya Berdayung. Ciptaan dari A.T. Mahmud ya. Lajulah perahuku. Jangan hirau angin datang, meluncur di air biru, biarkan bertiup kencang. Ya, nanti akan Bapak kirim link untuk melihat lagunya, jadi kalian bisa mempelajari liriknya. Ya. Apa isi lagu yang telah kalian nyanyikan? Bagaimana cara menyanyikannya? Nah, bagaimana cara menyanyikan lagu itu yang baik dan benar? Ya pasti harus mengikuti nada dan temponya ya, ada yang cepat ada yang lambat ya, jadi diikutin tempo nadanya itu agar menyanyikan dengan baik dan benar, agar terdengar lebih baik ya dan juga lebih merdu. Mari kita membaca. Ketika bernyanyi kita mengeluarkan bunyi peraturan. Bunyi peraturan disebut dengan nada. Jadi bunyi yang beraturan tadi untuk menyanyikan lagu itu disebut dengan nada. Ada nada yang panjang, ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Ya. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada untuk contoh dua ketuk yaitu 7,6 dan ada titik lagi. Ya, untuk nada dua ketuk itu perhatikan ada satu titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk. Sedangkan untuk nada satu ketukan itu tidak ada titiknya, ya. Jadi langsung aja angka-angkanya saja. Angka-angka yang melambangkan notnya. Ya, jadi tidak ada titik di belakangnya. Itu menandakan satu ketukan. Sedangkan dua ketukan tadi yaitu angka disertai dengan titik di belakangnya. Ini contohnya. Diskusikan kegiatan berikut bersama temanmu. Kita beri tanda bulatan lingkaran untuk nada yang dua
ketukan. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Bapak sudah membuat contohnya. Ya, 3.2. 1, 2, 3. Ya, 2.3, 2.0. Ya, itu berarti kita membuat satu persatu. Mana di situ yang dua ketuk dalam satu barnya, dalam satu kotaknya itu, mana yang satu ketuk, mana yang dua ketukan. Ya, 3.2 itu dua ketukan, sedangkan yang di sebelahnya itu satu ketukan. Ya, 2.3 itu dua ketukan, dan di akhir itu dua ketukan juga. Lalu contoh berikutnya 2.1, 7, 1, 2, 3.4, dan 3.0. Itu dua ketukan yang pertama. Setelah itu satu ketukan. Lalu dua ketukan, dan yang terakhir pun dua ketukan. Itu adalah contoh yang Bapak berikan ya. Sekarang dengarkan Bapak membacakan teks cerita bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air pada saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah bacalah kembali teks bermain perahu kertas tersebut. Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah dibaca tadi. Itu nomor satunya. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Lalu kedua, bagaimana cara memainkan perahu kertas? Semua jawabannya sudah ada di teks bacaan yang sudah Bapak bacakan tadi. Ayo mengamati. Benny membuat dua buah perahu kertas. Tiur juga membuat dua buah perahu kertas. Kemudian, Ayah juga membuat dua buah perahu kertas lagi. Nah, jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Ya, di situ perahu Benny ada dua buah. Lalu perahu Tiur ada dua buah juga. Lalu perahu Ayah ada dua buah. Lalu jika digabungkan, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Atau kita ubah dalam bentuk perkalian juga bisa. Ya, kita buat mudah dalam bentuk perkalian. Kita hitung angka 2-nya sebanyak berapa kali di situ ditimbulkan. Di situ ada 3 kali angka 2 muncul. Di situ berarti 3 dikali angka berapa itu? 2. 3 dikali dengan 2. Hasilnya tetap sama 6 ya. Jika kita lihat ada keterangannya di situ, kenapa dia ditulis 3 di depannya? Karena jumlah kotaknya ada 3, duanya sebanyak 3 kali. Lalu duanya itu adalah isi masing-masing kotak. Jika digabungkan semua hasilnya tetap berjumlah 6. Sekarang Bapak beri contoh. Diskusikan soal berikut bersama teman-temanmu. Ya. Di situ ada 3 gambar perahu kertas. Ya, satu kotak itu berisi 3 perahu kertas. Di situ ada 2 kotak perahu kertas. Berarti 3 ditambah dengan 3. Hasilnya sama dengan 6. Ya, tetap sama. Sekarang kita rubah dalam bentuk perkalian. Ya, berapa jumlah perahu setelah digabungkan dapat kita tulis. Kita lihat ya, berapa kotak. Di situ ada 2 kotak. Ya, lalu angka berapa yang kita kalikan itu? Dalam satu kotak itu ada berapa isinya? 3. Berarti 2 dikali dengan 3. Hasilnya tetap 6. Jadi itu dalam bentuk perkaliannya ya. Kalau kita rubah dalam bentuk perkaliannya, kita lihat berapa jumlah kotaknya yang muncul, kita buat di angka depannya. Lalu di setiap kotak itu ada berapa jumlahnya isi masing-masing kotaknya. Misalnya ini 3. Lalu hasilnya tetap sama dengan yang dijumlahkan. Sekarang mari kita berlatih. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ya.
Di situ ada kalian diminta untuk yang pertama menghitung jumlahnya, berapa yang ada di tiap kotak. Ditambahkan lalu dibuatlah dalam bentuk perkaliannya. Dan untuk soal nomor 5, dua kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kalimat perkaliannya adalah berapa dikali berapa. Ya, lalu kalian buat seperti nomor 1, 2, dan 4 ya, buat penjumlahannya, lalu buat dalam bentuk perkaliannya juga. Baiklah, cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, jangan lupa dikerjakan di buku tulis, disertakan nama, hari, tanggalnya ya. Dan juga sekali lagi Bapak ingatkan untuk setiap lembar kertasnya ya itu ditulis namanya, walaupun berpindah ke lembar selanjutnya tetap di atasnya ditulis namanya ya biar memudahkannya ya. Baik, cukup sekian. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.